Teman-teman penikmat cerita horor di channel Spesial Horor. Kali ini sebuah cerita horor yang bercerita tentang teror korban tabrak lari berjudul asli Puk Nyar Tingi Kapuk Anyar Mati Wingi dari akun Twitter Rama Atmaja @rama_atmaja_hcr. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Silahkan disimak sampai akhir cerita. Dan jangan malu-malu kalau mau takut, takutlah. Kalau mau merinding, merindinglah. Kalau mau martabak manis, belilah sendiri. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Puk Nyar, Kapuk Anyar. Suara itu terlontar beberapa kali di telinga warga yang sedang dirindung ketakutan. Tingi, mati wingi. Suara itu kembali berlanjut, semakin membuat orang-orang di dalam rumah didekap ketakutan. Kapuk Anyar atau kapas baru. Awalnya suara itu terdengar kala Surup datang. Suara seperti teriakan seseorang tengah berjualan. Namun sebelum seseorang datang menemui, terdengar kata kedua yang berbunyi Tingi, mati wingi, atau yang artinya meninggal kemarin. Belum sempat membuka pintu, Bu Fatmah bingung dengan nada suara kedua itu. Dalam batinnya, maksudnya apa? Ia kebingungan sambil memegangi handle pintu. Suara gadis penjual kapuk semakin terdengar lantang di depan pintunya. Dan saat Bu Fatmah membuka pintu, ia pun terkejut terlihat gadis muda dengan pakaian lusuh dan wajah tertutup rambut dengan pandangan menunduk. Nampak dari sela-sela rambut wajah cantik gadis itu. Tetapi kulitnya pucat dan nada yang diucapkannya sangat datar. Kapuknya berapa, Mbak? Tanya Bu Fatmah melihat kapuk yang digendong gadis itu. Tetapi ia tidak menjawab dan terus menawarkan kapuknya. Puk Nyar, Kapuk Anyar. Merasa kasihan, Bu Fatmah semakin mendekat dan posisinya sekarang sudah berada di belakang gadis itu. Bu Fatmah memegang karung besar berisi kapuk yang digendong sang gadis. Sambil terus bertanya, Bu Fatmah melihat-lihat isi dalam dari bagian atas karung yang tidak tertutup. Namun jawaban gadis itu tetap sama. Puk Nyar, Kapuk Anyar. Bu Fatmah semakin bingung. Perlahan menoleh ke arah gadis yang berdiri saling membelakangi. Tingi, mati wingi. Kata kedua itu kembali gadis itu ucapkan, namun dengan wujud yang berbeda. Bu Fatmah kaget. Ia terdiam. Tubuhnya tidak bisa bergerak sedangkan wajahnya memancarkan ketakutan. Hanya kata itu yang terlontar dengan begitu berat. Sedangkan kedua matanya melotot tidak bisa terpejam. Padahal Bu Fatmah ingin memejam. Bagaimana tidak takut? Sosok gadis cantik penjual kapuk berubah menjadi sosok dengan kapas yang masih menempel di kedua mata, serta di kedua hidungnya. Sedangkan karung berisi kapuk atau kapas hilang entah kemana. Jijah, gadis remaja yang hidup di bawah kemiskinan karena ditinggal pergi kedua orang tuanya, kini harus hidup dengan sang nenek yang setiap harinya berjualan kapuk keliling. Siang itu, saat mentari condong ke tengah, Jijah masih asik mengambil buah kapuk dari pohonnya. Bermodalkan sebuah bambu panjang, ia mencari kapuk-kapuk yang bisa diambil guna dijajakan sang nenek untuk jualannya. Sesekali kerjanya terhenti. Kala melihat teman sebayanya lewat mengenakan seragam putih abu-abu,
Ingin rasanya mengenakan seragam itu dan berbaur dengan teman-teman sebayanya di sekolah. Namun, semuanya hanya angan belaka, karena Jijah hanya tamatan sekolah dasar. Sewaktu Jijah kelas 6 sekolah dasar, kedua orang tuanya meninggal sewaktu pulang dari perantauan. Bis yang kedua orang tuanya naiki oleng dan menabrak pembatas jalan, yang membuat beberapa penumpang luka-luka, bahkan ada yang meninggal di tempat. Karena hal tersebut, Jijah tidak bisa melanjutkan sekolahnya dan ingin membantu sang nenek dengan mengurus pekerjaan rumah kala neneknya pergi berjualan kapuk keliling. "Jijah," sapa Irna yang berjalan pulang dengan temannya. "Sudah pulang, Ir?" tanya Jijah. Irna adalah teman sebayanya yang baru saja pulang sekolah. Sesekali mereka main kalau tidak ada kegiatan. Namun kali ini Jijah tidak bisa bermain karena memegang semua pekerjaan rumah dan menggantikan sang nenek berjualan. "Aku pulang dulu ya, habis itu kita main," ajak Irna. "Maaf Ir, hari ini aku masih tidak bisa, nenek masih sakit," jawab Jijah sambil meletakkan bambu disenderkan ke pohon. "Memangnya nenek sakit apa?" tanya Irna seraya menghampiri. "Biasa, paling penyakit tua," jawab Jijah. "Oh," ucap Irna singkat. Kemudian ia pamit pergi dan melanjutkan langkah kakinya pulang ke rumah. Jijah menatap kepergiannya. Angannya menerawang jauh melihat Irna berjalan dengan dirinya yang juga mengenakan seragam SMA. Dirasa sudah cukup Jijah membawa beberapa kapuk itu. Ia berjalan pulang ke rumah gubuknya yang tidak jauh dari pohon kapuk tersebut, meletakkannya di belakang rumah, lalu melihat kondisi sang nenek yang tengah berbaring di ranjang reot tanpa kasur. "Nek, makan dulu ya, sudah lewat tengah hari, tapi nenek belum makan," ucap Jijah. "Memangnya masih ada makanan?" tanya neneknya menatap dengan mata berkaca-kaca. "Masih ada kok, Nek, Jijah ambilkan ya," balas Jijah lalu kembali ke dapur untuk mengambil makanan. Jijah membuka tudung saji di atas meja dapur. Dilihatnya sisa sedikit nasi dan satu ekor ikan asin sebesar ibu jari. Ia meletakkan sisa nasi di atas piring lauk, lalu mengambil air minum dan segera pergi ke kamar sang nenek. "Masih ada nih, Nek, makan dulu ya," ucapnya berusaha menyuapi Nek Kanti. "Kamu sendiri sudah makan?" tanya balik Nek Kanti, membuat Jijah diam untuk sesaat. "Sudah, Nek, tadi dikasih roti sama Irna," jawab Jijah berbohong. Jijah membohongi Nek Kanti karena ia tahu kalau Nek Kanti tahu kebenaran kalau Jijah belum makan, ia tidak akan mau makan. Disuapilah sang nenek secara perlahan. Lalu terbayang di pikirannya menggantikan sang nenek berjualan agar dapat uang untuk beli makan malam. "Nek, Jijah yang jualin kapuknya ya, nenek istirahat saja," ucap Jijah di sela menyuapi Nek Kanti. "Jangan, Cuk, biar nenek saja," balas Nek Kanti tersedak. "Tuh kan, minum dulu, Nek." Dengan sigap Jijah mengambil air minum dan diminumkan air tersebut ke Nek Kanti. "Sedari pagi kamu belum istirahat, sedangkan nenek sudah beberapa hari berbaring. Jadi biar nenek saja, nenek sudah kuat, Cuk," ucap Nek Kanti setelah minum seteguk air. "Jijah masih kuat, Nek," jawab Jijah meletakkan gelas sambil berpose ala binaragawan. Nek Kanti tersenyum. Dalam kesedihan, ia senang karena cucunya begitu bersemangat, namun sedih karena tidak bisa membahagiakan sang cucu. Ia pun ingin cucu satu-satunya hidup bahagia seperti anak-anak seusianya, bukan malah menjadi beban bagi sang cucu. Obrolan hangat antara cucu dan neneknya yang bisa terlihat canda tawa
walau kepurukan ekonomi melanda. Nek Kanti dan Jijah tidak sadar kalau ada seorang lelaki mengawasi mereka, karena mereka sedang asik mengobrol yang diiringi canda tawa. Lalu setelahnya Jijah pamit, padahal hari sudah mulai sore. "Kamu yakin mau gantikan nenek berjualan? Ini sudah hampir sore, Cuk," ucap sang nenek mengingatkan. "Kalau tidak sekarang kapan lagi, Nek? Masa malam ini kita tidak makan? Kalau Jijah tidak masalah, tapi nenek harus banyak makan," jawab Jijah membuat Nek Kanti terdiam. Dengan terpaksa, Nek Kanti harus melepas kepergian cucunya untuk berjualan. Jijah pamit setelah menggendong satu karung kapuk. Nek Kanti hanya bisa tersenyum sambil menyuruhnya agar berhati-hati dan pulang sebelum matahari tenggelam. Selepas kepergian Jijah, Nek Kanti teringat kala cucunya masih kecil. Waktu itu ia mengajak sang cucu berjualan kapuk keliling. "Kapiuk, kapiuk, Pak, Ibu, kapiuknya," dengan nada cadel ala anak kecil. Nek Kanti tersenyum saat membayangkan momen itu. Rasanya seperti baru kemarin, tetapi nyatanya sang cucu sudah menjadi gadis remaja yang bertanggung jawab mengurus semua kebutuhannya. Walau sudah mendekati sore, namun siang itu begitu panas. Sesekali Jijah mengelap peluh di kening sambil terus berucap, "Kapuknya, Pak, Bu, kapuk." Tetapi tidak ada seorang pun yang keluar rumah. Karena siang yang panas itu membuat para warga memilih beristirahat di dalam rumahnya. Dan sangat jarang Jijah menemui warga duduk-duduk di teras rumahnya. Mentari sudah semakin condong ke barat. Nyanyian jangkrik sudah terdengar kala Jijah berjalan melewati jalan raya area pesawahan. Dan lagi-lagi sosok bayang seorang lelaki menatapnya dari kejauhan. Ada anak kucing," ucapnya dengan senyuman. Jijah melirik kanan dan kiri, tidak tampak kendaraan mendekati. Ia tidak tahu kalau dirinya berada di jalanan tinggi yang dimana jalan menurun sebelumnya tidak terlihat. Kalau ada truk dengan kecepatan tinggi melaju kencang menaiki jalan tersebut. Jijah yang suka dengan kucing menyeberangi jalan untuk mengambil kucing tersebut, mengamankannya agar tidak sembarangan menyeberang. Namun, saat ia menyeberang, truk yang awalnya jalan menanjak kini lajunya semakin kencang karena sudah sampai di jalan mendatar. Jijah mengambil anak kucing, memeluknya, dan terdengar klakson panjang. Sang kernet berteriak memberitahu kalau di depannya ada seseorang tengah berdiri di jalan sebelah kiri agak menengah. Dengan sigap, sang supir membanting setir ke kanan. Namun, mendengar klakson panjang dan saat berpaling meliriknya truk tersebut sudah ada di depan mata. Dengan sigap, Jijah mengangkat tinggi-tinggi anak kucing yang digendongnya. Sedangkan truk yang mencoba menghindar, bagian kirinya menabrak dada Jijah dengan sangat kencang. Tabrakan itu tidak membuat Jijah terpental, namun seperti terserempet karena posisi truk yang mencoba menghindar. Sedangkan tubuh Jijah berputar lalu akhirnya terjatuh mencium aspal jalanan. Sang supir yang sudah sempat menghentikan kendaraannya sewaktu banting setir yang disertai mengerem, lantas melihat kaca spion. Dilihatnya tubuh gadis tergeletak tanpa adanya darah. Pikirannya hanya terserempet, namun nyatanya bagian dalam tubuh Jijah sudah rusak parah. Sang sopir dan kernet langsung turun menghampiri. Sedangkan Jijah melepaskan anak kucing yang masih ia genggam dengan kedua tangannya. Terlihat kucing itu mampu berjalan tanpa adanya luka, membuat Jijah tersenyum. Lalu menyemburkan darah segar dari mulut. Beberapa kali Jijah menyemburkan darah segar dari mulutnya, membuat sopir dan kernet itu ketakutan.
Jijah tersenyum menatap sang anak kucing lalu mengembuskan nafas panjang. Jijah meninggal. Sambil melirik kanan dan kiri dan dirasa sepi, keduanya lari. Sopir dan kernet itu kembali masuk ke dalam truk meninggalkan lokasi. Sedangkan dari balik kegelapan bayang pohon, tampak lelaki itu berdiri memandang tajam ke arah Jijah tanpa sedikit pun melangkah. Pak Joni yang kebetulan saat itu hendak pulang dari sawah dengan sepeda motor bututnya melewati jalan tersebut. Dia kaget saat melihat sosok perempuan menggendong karung berisi kapuk terbaring di jalan. Pak Joni merasa kenal dengan sosok itu. Lantas kembali memutar motor untuk meminta bantuan dari warga sekitar yang rumahnya tidak jauh dari jalan tersebut. Setelah mendapat bantuan beberapa warga, mereka menuju lokasi tergeletaknya tubuh seorang perempuan yang tidak lain adalah Jijah. "Ya Allah, Jijah," ucap Pak Joni berduduk karena kedua kakinya mendadak lemas. "Bapak mengenalnya?" tanya bapak-bapak yang ikut Pak Joni ke situ. "Dia teman anakku, biasa main bareng, dan tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini," jawab Pak Joni mengusap air mata. Pak Joni yang tidak lain adalah bapaknya Irna. Meminta tolong bapak-bapak di situ membantunya membawa pulang jasad Jijah yang di sampingnya ada seekor kucing. Menggosok-gosokkan tubuhnya, bermanja dengan Jijah yang sudah tidak bernyawa. "Hus, hus!" Mereka mengusir anak kucing itu, lalu mengangkat tubuh Jijah dan ada juga salah satu dari mereka membawa kapuk miliknya. Namun anak kucing itu mencoba mengejar tubuh Jijah yang dibawa pulang Pak Joni dan beberapa bapak-bapak yang menolongnya. Setelah jalanan itu kembali sepi, lelaki yang bersembunyi di balik kegelapan pohon pun keluar dari tempat persembunyian. Dia mendekati bekas darah yang keluar dari mulut Jijah yang masih menggenang di jalan itu. Lantas, lelaki itu duduk jongkok sambil melakukan sesuatu. "Sudah lama aku menyukaimu, namun apalah dayaku. Mungkin hanya inilah satu-satunya cara agar kamu bisa kembali," ucap lelaki itu setelah apa yang dia lakukan sudah terlaksanakan, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut. Nek Kanti mendadak terbangun dari tidur sorenya kala mendengar mesin kendaraan berhenti tepat di depan rumah, beserta suara para bapak-bapak. "Awas, hati-hati, angkat pelan-pelan." Nek Kanti bingung. Ia mengangkat tubuh lemasnya, berdiri menapakkan kedua kakinya di lantai sedang kedua tangan memegang sekitar sambil terus berjalan. "Pak, apa yang akan kita sampaikan? Sampaikan saja yang seharusnya disampaikan." Terdengar lagi suara bapak-bapak mengobrol di depan rumahnya, membuat Nek Kanti mempercepat langkah, sambil kedua tangannya masih memegang apapun yang ada di sekitar, guna menopang tubuhnya yang lemas saat berjalan. Pintu depan dibuka. Terlihat beberapa bapak-bapak menundukkan kepala setelah melihat wajah Nek Kanti. Sedangkan salah satu dari mereka ada yang menggendong sesuatu yang tertutup kain dengan merah darah yang sesekali menetes ke tanah. Mata Nek Kanti masih menelisik. Dilihatnya salah seorang pemuda menggendong karung kapuk milik cucunya. Lantas Nek Kanti mendekati Pak Joni, memegang kedua pundak Pak Joni, mencengkramnya kuat-kuat. "John, ada apa ini, John?" tanya Nek Kanti bingung dengan linang air mata. "Maaf, Nek," jawab Pak Joni singkat, mengangkat kepala sambil melirik orang yang menggotong tubuh berselimut kain. Pak Joni memberikan kode untuk membawa masuk tubuh itu ke dalam rumah. Orang itu hanya mengangguk tanpa menjawab dan segera masuk. "Permisi ya, Nek," ucapnya. Sosok lelaki yang menggotong tubuh Jijah, sebut saja Pak Wawan. Dia masuk ke dalam rumah
sambil meletakkan tubuh Jijah di atas balai bambu yang ada di ruang tamu. "Ini bohong kan, John? Itu bukan Jijah kan?" tanya Nek Kanti menggoyang kuat tubuh Pak Joni. Para tetangga dan orang-orang yang lewat langsung berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Halaman rumah yang sepi itu mendadak ramai. Beberapa mereka bertanya pada Pak Joni dan orang-orang bersamanya. Namun Pak Joni tidak bisa menjawab, dan kemudian menangis sambil memeluk Nek Kanti. "Maafkan aku, Nek. Saat aku menemukannya, posisi Jijah sudah tidak bernyawa." Irna yang mendengar para warga berlari menuju rumah Nek Kanti segera mengikutinya. Ia bingung apa yang telah terjadi di rumah sahabatnya. Apa mungkin Nek Kanti meninggal? Pikirnya, karena Nek Kanti yang sudah tua dan sakit-sakitan. Saat sampai di depan rumah Nek Kanti, sudah ramai orang-orang, dan saat itu juga tubuh Nek Kanti diangkat bapaknya masuk ke dalam rumah. Sebagian orang membantu mereka mulai masuk. "Bapak!" teriak Irna, namun Pak Joni tidak mendengarnya. Irna merangsek menabrak beberapa orang agar bisa sampai di depan rumah. Lantas merangsek lagi, menabrak beberapa orang yang berdiri di antara pintu. Baru masuk, Irna terperanjat kaget kala melihat sesosok tubuh tertutup kain. Tubuh Nek Kanti didudukkan di atas tikar di antara dinding rumahnya. Pak Joni berdiri melirik ke arah belakang melihat anaknya yang terdiam dengan wajah yang kaget. "Ir, sebaiknya kamu pulang," perintah Pak Joni. Itu siapa, Pak? Siapa?" teriak Irna mendekati bapaknya sambil menenggelamkan wajahnya di dada sang bapak. "Yang sabar ya, Nduk," ucap Pak Joni mengelus kepala anaknya. Irna menangis. Ia tidak kuasa menahan kesedihannya, lalu mundur beberapa langkah, melirik ke arah tubuh yang tidak berdaya. "Ir," panggil Pak Joni. Namun Irna terus melangkah, tidak menghiraukan bapaknya. Perlahan Irna menggapai bagian kain yang menutupi wajah. Dipegang kain itu lalu dibukanya secara perlahan. "Jijah!" teriak Irna diiringi tangisan. Ia tidak kuasa menahan tangis. Kaki-kakinya berasa tidak kuat lagi menopang tubuh. Irna terduduk dalam tangis menunduk. Di sisi luar, jauh dari remang pepohonan, lelaki itu menatap jauh, melihat masuk ke dalam rumah lewat jendela yang ada di ruang tamu. Kali ini lelaki itu langsung melangkah, berlari mendekati rumah dan langsung merangsek masuk ke dalam. Pak Joni berlari, langsung memegang kedua sela tangan anaknya dari belakang untuk membangunkannya. Namun dari sisi lainnya, ada tangan lain ikut membangunkan Irna yang tidak lain adalah lelaki itu. "Yang sabar, Ir," ucap lelaki itu, dan Irna langsung memeluknya. "Mas Coki, ini bohong kan, Mas? Itu bukan Jijah," teriak Irna dengan tangisnya. "Coki," geram Pak Joni. Namun dia mengalah, mundur dan membiarkan anak sematawayangnya mendekap sesosok lelaki yang dicintai anaknya. Coki bernama asli Condro, seorang pemuda desa pengangguran yang terinspirasi dengan hal-hal magis dan ilmu spiritual. Seseorang yang tidak disukai Pak Joni, karena apa yang dilakukan Coki membuatnya tidak suka. Coki kerap berguru ke sana kemari ke siapapun yang didengarnya memiliki kemampuan spiritual guna berburu ilmu menjadi murid orang itu. Bahkan sampai keluar kampung, ke kecamatan berbeda, ke kabupaten berbeda, atau kota-kota lain. Dan kurang dari sebulan Coki kembali ke kampung halamannya. Sudah hampir 3 tahun Irna dan Coki berpacaran. Akan tetapi sedari awal hati Coki untuk Jijah seorang. Namun apalah daya,
Jijah tidak mau berpacaran dan hanya memikirkan sang nenek, dan nenek. Membuat Coki memilih Irna untuk melampiaskan kekesalannya dan ingin membuat Jijah cemburu. Namun, tidak bagi Jijah. Malah ia senang karena Irna yang sedari dulu suka dengan Coki malah bisa menjadi pacarnya. Coki pun tidak bisa berbuat apa-apa karena cinta yang diberikan Irna begitu tulus padanya. Secepatnya kita kebumikan, ucap Coki membuat orang-orang yang mendengarnya kaget. Begitupun Irna yang sampai melepas pelukannya memandang datar wajah Coki. Apa maksudmu? Hah? Sudah jam segini mau menguburkannya? Jam berapa selesai? Kamu kira menguburkan hewan ternak? Hah? Geram Pak Joni mendorong tubuh Coki. Rencanaku bisa gagal ini, gumam Coki dalam batinnya. Keluar, teriak Pak Joni mengusir Coki. Coki pun keluar dan terdengar bisik-bisik orang menjelekkan dia. Namun Coki memilih diam. Dia berlalu meninggalkan rumah itu. Kenapa Pak? Sedari dulu apa salah Mas Coki? Bapak tega sama Irna. Teriak Irna meninggalkan sang bapak. Irna, teriak Pak Joni memanggil. Namun Irna tidak menghiraukannya. Irna lari keluar mengejar Coki namun tidak didapati kekasihnya itu. Irna mengedarkan pandangan. Namun tetap saja sosok Coki tidak terlihat bak hilang di telan gelap yang sudah kian mendekati malam. Lampu teplok mulai dinyalakan oleh Pak Joni di setiap sudut ruangan rumah Nek Kanti. Sedangkan bagian luar dan beberapa sudut rumah dipasangi beberapa obor oleh para warga. John, terima kasih ya, ucap Nek Kanti. Tidak usah sungkan Nek, jangan anggap aku orang lain, balas Pak Joni yang masih berdiri usai menyalakan lampu templok di ruang tamu. Nenek yang sabar ya, anggap saja ujian. Lanjutnya mendekati Nek Kanti yang masih duduk bersandar di antara dinding. Iya, terima kasih, jawab Nek Kanti memandang Pak Joni. Lalu melirik ke arah cucunya yang tengah terbaring. Dengan raut wajah sedih tertutup senyum. Dan malam pun berlalu. Keesokan harinya jenazah Jijah sudah siap dimakamkan. Tampak banyak para warga berbondong bertakziah sampai mengantarkannya menuju area pemakaman. Irna hanya mengikuti dari kejauhan. Sedangkan Coki mengiringi lewat remangnya rimbun pepohonan. Surup datang. Coki mulai melakukan ritual di balik remangnya kamar. Lalu sesosok makhluk menyerupai Jijah pun hadir. Dan dia suruh menghantui keluarga si penabrak agar mereka ketakutan. Dan cerita berlanjut saat Bu Fatmah mendadak pingsan di depan rumahnya, membuat Pak Arif keluar rumah karena tidak mendapati istrinya kembali masuk. Padahal sudah hampir isya. Ibu lagi apa ya? Sudah gelap masih di luar rumah, gumam Pak Arif berjalan melalui lorong rumahnya. Sampai di depan pintu, dia membukanya. Pak Arif kaget kala melihat sang istri tergeletak di depan rumah. Bu, ibu, teriaknya sambil berlari kecil duduk jongkok di samping tubuh sang istri. Nampaknya masih bernafas. Bu Fatmah hanya pingsan. Lalu Pak Arif menggendong tubuhnya untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Lalu menuju kamar dan direbahkan tubuh sang istri di atas ranjang. Pak Arif berbalik, hendak mengambil handuk kecil untuk mengkompres kepala sang istri. Nampaklah sosok pocongan tengah terbaring di atas ranjang miliknya. Pak Arif terdiam, giginya cecetukan. Keringat dari atas kepala mulai mengalir dengan derasnya. Sedangkan seluruh anggota tubuhnya bergetar tidak mampu digerakkan. Sosok pocong dengan wajah mirip seorang perempuan yang ditabraknya tempo hari, kini datang menghantui. Pocongan itu melirik ke arahnya, kapas di kedua mata jatuh dengan sendirinya, dan tampak
Mata melotot penuh kebencian menatap Pak Arif. Lalu semburan darah dari mulut membasahi wajah dan pakaian Pak Arif. Lalu entah mengapa tubuhnya dapat digerakkan. Pak Arif segera berlari keluar rumah lewat pintu belakang menuju rumah sang kernet yang tidak jauh dari rumahnya. Pak Arif sempat jatuh bangun seakan kakinya tersandung sesuatu. Tetapi aneh, karena setiap kali dilihat tidak ada apapun. Hingga sampailah di rumah Kandar dan dia mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok. Dar, Kandar, buka pintu Dar. Ini aku, Arif, teriaknya sambil terus mengetuk pintu. Ada apa Pak? Tanya Kandar dengan wajah datar, membuka pintu rumahnya dan dengan segera Pak Arif masuk ke dalam rumah. Pak Arif melihat ke dalam rumah Kandar. Nampak dalam rumahnya berbeda. Barang-barang berantakan dan yang lainnya seperti tanah kuburan. Dar, aku dikejar pocong anak itu yang kita tabrak tempo hari. Jelas Pak Arif masih membelakangi Kandar yang menutup pintu. Rumahmu kenapa jadi seperti ini? Lanjut Pak Arif bertanya. Ini memang rumahku Pak. Lalu apa sosok yang mengejar Bapak? Wajahnya seperti ini, balas Kandar dengan nada datar. Pak Arif menggerakkan kepalanya perlahan melirik ke arah belakang. Dia kaget saat tahu kalau itu bukan Kandar, tapi pocong gadis yang ditabraknya tempo hari. Bu Nyar, Kapu Anyar, tinggi, mati wingi. Pak Arif tidak kuasa menahan takut. Tubuhnya tersungkur jatuh ke tanah. Pak Arif mendadak pingsan. Kicauan burung dan sengatan hangat sang mentari membuat Pak Arif terbangun. Dia bingung saat melihat sekeliling. Pak Arif kaget setelah tahu kalau tempat terbangunnya justru di area pemakaman. Dengan sigap berdiri memandang area sekitar. Matanya berhenti saat melihat ke arah papan nisan yang bertuliskan Ajijah binti Sulaiman, lahir 19 Mei 1981, meninggal 15 September 1999. Tanggal yang bertepatan dengan meninggalnya seorang gadis yang diserempetnya tempo hari. Tidak salah lagi, pasti semalam hantu ini yang mendatangiku, gumam Pak Arif begidik ngeri. Lalu berjalan meninggalkan area pemakaman. Pak Arif keluar dari area pemakaman. Dan ternyata dia berada di kecamatan berbeda. Sebuah kecamatan yang sama saat dirinya menabrak gadis itu. Setelah bertanya-tanya, dia pun langsung pulang dengan kendaraan umum. Untungnya saat itu Pak Arif mengantongi dompet. Sesampainya di rumah, Pak Arif duduk di ruang tamu melepaskan penatnya. Dan tidak lama, Bu Fatmah menghampiri dirinya. Mas tidur di mana? Semalam aku ketakutan, tapi malah ditinggal. Keluh Bu Fatmah duduk di sebelahnya. Semalam diganggu tinggi, Bu Nyar, bahkan menyamar jadi kamu dan Kandar. Alah, ngomong apa kamu Mas? Kamu yang tiba-tiba saja berteriak, ninggalin aku di dalam kamar. Keluh Bu Fatmah. Pak Arif kaget setelah mendengar penjelasan dari Bu Fatmah. Lantas dia sadar melihat pakaian yang dikenakan. Secuil darah pun tidak ada di pakaian yang dia kenakan. Lantas Pak Arif menuju kamar diikuti Bu Fatmah dari belakang. Benar yang dikatakan Bu Fatmah. Bahkan bercak darah di kamarnya tidak ada. Nyari apa Mas? Tanya Bu Fatmah yang masih berdiri di antara pintu. Semalam aku disembur Bu Nyar. Darahnya kemana-mana bahkan ke bajuku. Jelas Pak Arif. Kamu ngelantur Mas. Setelah aku bangun teriak minta minum, Mas malah kabur. Geram Bu Fatmah membuat Pak Arif terdiam. Berarti apa yang aku lihat semalam hanya halusinasi saja. Dan rumah yang aku kunjungi bukanlah rumah Kandar. Tapi kenapa bisa
Aku sampai di area pemakaman itu yang jelas-jelas jauh dari rumahku, tanya Pak Arif dalam batin. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Bu Fatmah bergegas keluar kamar lalu disusul Pak Arif yang menengok dari belakang. Pintu depan dibuka tampak wajah Kandar merah padam. Bu Fatmah yang membukakan pintu bergegas menyuruh Kandar masuk dan ketiganya duduk di ruang tamu. Ada apa, Ndar? Tanya Pak Arif. Anu, jawabnya terbata. Bilang saja, ada apa? Perintah Pak Arif. Sedangkan Bu Fatmah bergegas ke dapur untuk membuatkan kopi. Bu Nyar, tinggi, jawab Kandar dengan lantang sambil mengusap keringat di kening. Oh, kamu juga ya? Tanya Pak Arif sambil menyalakan api rokok kreteknya. Loh, Bapak juga? Tanya balik Kandar dengan tetap tatapan penasaran. Pak Arif terdiam sambil menghisap rokok dalam-dalam, mengeluarkan asapnya. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi semalam, membuat Kandar terdiam, menelan ludah dengan tatap ketakutan. Diminum dulu, Ndar, ucap Bu Fatmah sambil menaruh 2 gelas kopi di atas meja. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Aku curi dengar saat di dapur, lanjut Bu Fatmah mulai duduk di samping suaminya. Kandar mengambil gelas, menyeruput kopi panas, membuatnya kelojotan dan jadi bahan tertawaan Pak Sutri yang ada di sampingnya. Kemudian Kandar menceritakan kejadian semalam waktu dia didatangi sosok tinggi Bu Nyar. Malam itu sedang asiknya membaca cerita dan berita di koran, sambil meminum kopi hangat di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan membuatnya beranjak dari tempat duduk. Dengan segera Kandar membuka pintu dan alangkah terkejutnya dia saat melihat sosok pocongan lengkap dengan kapas di hidung. Bu Nyar, Kapu Anyar, tinggi, mati wingi, ucap sosok tersebut, membuat Kandar terpaku kemudian jatuh pingsan di depan pintu. Bukannya ini aneh, kenapa kita yang didatangi sosok itu? Tanya Bu Fatmah setelah Kandar selesai bercerita. Pak Arif dan Kandar hanya bisa menunduk sedangkan Bu Fatmah menatap keduanya secara bergantian. Pak Arif memberikan kode agar Kandar menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan sedikit terbata, Kandar memberitahukan kalau sosok pocongan yang meneror mereka adalah korban tabrak lari yang kini menghantui. Bu Fatmah kaget, keringat dingin mulai turun lewat kening. Lantas ia mengusulkan agar suami dan temannya itu mendatangi kediaman korban untuk meminta maaf. Tanpa bisa menolak, keduanya menyetujui apa yang Bu Fatmah usulkan. Akan tetapi Pak Arif pergi mandi terlebih dahulu dan setelahnya mereka bertiga mulai keluar rumah untuk mencari tahu korban itu siapa dan meminta maaf kepada keluarganya. Pak Arif dan Bu Fatmah berboncengan motor, sedangkan Kandar menaiki motornya seorang diri. Ketiganya tancap gas menuju perumahan yang tidak jauh dari tempat meninggalnya si korban. Setelah bertanya ke beberapa orang, mereka mendapat alamat yang dituju. Sesampainya di rumah yang dituju, mereka melihat sosok nenek renta tengah menyapu halaman rumah, diiringi batuk berdahaknya. Ketiganya turun dari motor, lantas mendekati nenek tersebut yang tidak lain adalah Nek Kanti. Kandar bertanya perihal korban yang meninggal, dan sang nenek menjawab kalau korban itu adalah cucunya. Mereka diam sejenak, sedangkan Nek Kanti menatap penuh curiga. Akan tetapi Bu Fatmah meminta izin masuk ke dalam rumah dan Nek Kanti menyetujuinya. Setelah semuanya masuk dan duduk di atas tikar usang yang berada di ruang tamu, dengan nada sedikit terbata Bu Fatmah menjelaskan maksud kedatangannya. Pukulan telak Nek Kanti rasakan menghujam hatinya.
Ia meneteskan air mata saat mendengar apa yang Bu Fatmah jelaskan. Kandar dan Pak Arif meminta maaf, tetapi Nek Kanti tidak menyalahkan mereka. Ia paham kalau sang cuculah yang salah. Melihat kondisi rumah dan Nek Kanti yang sudah renta, Bu Fatmah menawarkan diri untuk merawat Nek Kanti serta akan membiayai semua keperluan tahlil. Awalnya Nek Kanti merasa enggan, tetapi akhirnya ia mau kala melihat kondisinya yang tidak mampu. "Oh iya Nek, anggap saja aku anak nenek dan aku punya anak perempuan yang sudah kelas 3 SMA. Nanti sore kita akan datang lagi sambil ikut membantu mempersiapkan keperluan tahlil dan mengaji," tutur Bu Fatmah. Nek Kanti diam, hanya bisa mengangguk, entah mau senang atau sedih. Nek Kanti masih tidak bisa berkata sambil melambaikan tangan kala ketiganya sudah menaiki motor. Ia berharap kalau omongan manis ibu yang agak gempal itu nyata adanya. Menjelang sore, Bu Fatmah dan sang anak bernama Safah datang dengan membawa beberapa makanan ringan. Dan sebelumnya Bu Fatmah menceritakan hal itu kepada Safah. Safah tidak merasa berat hati, malah ia senang memiliki seorang nenek, walaupun nenek angkat. Nek Kanti pun menganggap Safah seperti cucunya sendiri. Ia kerap datang menjenguk sang nenek dan terkadang bermalam menemani sang nenek. Untuk Coki sendiri, setelah tahu kalau ada keluarga Pak Arif yang bertanggung jawab dan mau mengurus segala keperluan Nek Kanti, dia pergi meninggalkan kampung halaman dan tidak pernah kembali. Irna yang awalnya benci dengan keberadaan keluarga yang telah merenggut nyawa sahabatnya, perlahan luluh dan bisa mau dengan Safah. Keluarga Pak Arif tidak main-main dalam menjalani hubungan kekeluargaan dengan Nek Kanti. Bahkan setelah Safah dewasa, mereka melakukan resepsi pernikahannya di rumah Nek Kanti. Safah dan suaminya tinggal di rumah Nek Kanti. Bahkan rumah gubuk itu pun diperbaiki secara bertahap dan menjadi hunian yang layak untuk ditempati. Setelah Safah mempunyai anak berusia 5 bulan, Nek Kanti dipanggil Tuhan dan dikebumikan tepat di samping kuburan cucu, anak, dan menantunya. Beberapa bulan setelah meninggalnya Nek Kanti, Irna merantau keluar kota. Dan dari situ ia dipertemukan kembali dengan Coki yang di perantauan tersebut lebih dikenal dengan sebutan Ustadz Condro, dan akhirnya mereka menikah. Tentu saja Pak Joni setuju, karena Coki yang sekarang dikenalnya sudah menjadi sosok yang bisa menjadi imam yang baik untuk sang anak.